Bab 701 bertemu orang sakit yang tak terduga. Apa yang perlu ditakutkan, desak Yang Guangxia. Kalau dia menang, kita bisa bangga. Kalau dia kalah, dia tidak akan malu. Bukankah ini hal yang baik? Liang Ruoxu menggembungkan pipinya dan berdiri di samping seperti karung tinju. Dia masih merasa Yang Guangxia menindasnya. Kalau begitu, mari kita lakukan rangkaian lengkapnya, kata Lin Yi, membosankan kalau hanya melakukan satu acara saja. Nak, kamu berani, haha. Liang Ruoxu mengerutkan bibirnya. Ia merujuk pada tempat pijat Danau Huaqing. Chen Tua, bawakan 2 type 95, teriak Sun Zhou. Ah, kenapa 2? Kamu sendiri nggak bawa 1. Sejujurnya, saya tidak akan menggunakan senjata saya sendiri. Tunggu di sini. Chen Ziqiang mengambil 2 type 95 dan menyerahkannya kepada Sun Zhou dan Lin Yi. Lin Yi mengambil type 95 dan menimbangnya. Beratnya cukup berat. Berkat kebijaksanaan orang bijak itu, Lin Yi memiliki pemahaman mengenai cara menggunakan benda ini. Namun, semua ini hanyalah pengetahuan teoretis. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar bersentuhan dengan hal semacam ini. Biarkan aku membiasakan diri dengan senjata ini dulu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Membiasakan. Semua orang tercengang. Sun Zhou bertanya, kamu belum pernah menggunakannya sebelumnya. Saya memiliki beberapa pengetahuan teoritis, tetapi ini adalah pertama kalinya saya mencobanya. Ekspresi Sun Zhou sedikit berubah. Ia merasa terhina. Apa yang coba dilakukan sang kepala polisi? Bukankah lucu membandingkan dirinya dengan seseorang yang belum pernah menyentuh senjata sebelumnya? Lin Yi, apa kau benar-benar bisa melakukan ini? Apa kau hanya menyombongkan diri di depanku? Tentu saja tidak, kata Lin Yi, biarkan aku membiasakan diri dulu, jangan panik. Lin Yi menggunakan ingatan dalam pikirannya untuk membagi tipe 95 menjadi beberapa bagian, lalu menyusunnya kembali. Gerakan Lin Yi tidak cepat. Sebaliknya, ia agak lambat. Meski begitu, ia perlahan menghafal bentuk dan urutan perakitan setiap bagian. Dia bahkan mensimulasikan proses perakitan tercepat yang mungkin dalam pikirannya. Selain itu, Lin Yi juga memperkirakan secara internal bahwa menurut urutan perakitan yang dioptimalkan ini, ia seharusnya dapat mengurangi waktu perakitan hingga kurang dari 20 detik. Namun, dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Sun Zhou. Dia adalah raja senjata di area garnisun ini. Kemampuannya terlihat jelas. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Oke. Lin Yi menyerahkan pistol itu kepada Gao Chong. Periksa. Seharusnya baik-baik saja. Tidak perlu diperiksa. Tidak apa-apa. Mereka semua telah menyaksikan proses Lin Yi merakit senjata itu. Tidak ada masalah dengan urutan pembongkaran dan perakitan, jadi tentu saja tidak ada kesalahan yang perlu diperiksa. Tugas semacam ini dianggap biasa-biasa saja di area garnisun, bahkan Liang Ruoxu pun bisa melakukannya. Namun, masalahnya adalah Lin Yi belum pernah bersentuhan dengan benda-benda ini sebelumnya. Ia hanya memiliki sedikit pengetahuan teoritis, tetapi sudah dapat menguraikannya dengan sempurna. Ini sudah sangat mengesankan. Sangat sulit bagi orang biasa untuk melakukannya. Hal ini karena selalu ada kesenjangan antara teori dan praktik. Baiklah, kita bisa mulai sekarang, kata Lin Yi. Bisakah kamu benar-benar mulai sekarang, kata Sun Zhou, apakah kamu yakin tidak ingin berlatih beberapa kali lagi? Tidak perlu, itu bukan masalah besar, kata Lin Yi, kau adalah raja senjata di garnisun ini, tidak memalukan jika aku kalah. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Mereka berdua membongkar senjata-senjata itu dan membaginya menjadi lebih dari 10 bagian dengan berbagai ukuran. Mereka meletakkannya dengan rapi di atas meja dan bersiap untuk segera merakitnya. Pemimpin regu, menurutmu berapa detik Sun Zhou akan berada di depannya? Lebih dari 1 menit, kata Chen Ziqiang. Hah, lebih dari semenit. Chen Ziqiang mengangguk. Baru saja, saya perkirakan dia butuh lebih dari 3 menit untuk merakit senjatanya. Namun, selama kompetisi, kecepatannya pasti akan lebih cepat, tetapi kecil kemungkinan dia akan menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 1,5 menit. Rekor Sun Zhou adalah 21 detik. Saya bilang lebih dari 1 menit, tetapi ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Sepertinya itu sangat mungkin. Sambil berbicara, Chen Ziqiang mengeluarkan pengatur waktu, ingin melihat apakah Sun Zhou dapat memecahkan rekornya. Pada saat yang sama, kedua kontestan menyelesaikan persiapan mereka. Yang Guangxia bertanya, apakah kamu siap? Kedua pria itu mengangguk, ekspresi mereka serius. Siap. Baiklah, mari kita mulai. Dengan satu perintah, mereka berdua mengambil bagian-bagian di atas meja dan mulai menyatukannya. Pada saat ini, otot-otot Lin Yi menegang.
Dia mengikuti alur pikirannya saat dia merakit bagian-bagian senjata itu satu demi satu. Apa yang terjadi? Chen Ziqiang dan yang lainnya tercengang. Gerakan Lin Yi sama sekali tidak lambat, malah sangat cepat. Di pertengahan kompetisi, dia sudah unggul satu bagian. Dia setidaknya sedetik lebih cepat. Yang Guangxia memiringkan kepalanya dan bertukar pandang dengan Mo Hongshan. Kecepatan Lin Yi melampaui ekspektasi mereka. Dia baru berlatih sekali, tapi dia sudah secepat itu. Itu tidak mungkin. Selesai. Melihat Lin Yi menaruh Type 95 yang sudah dirakit di atas meja, semua orang terdiam. Karena Sun Zhou masih kehilangan dua bagian, ia tertinggal hampir 2 detik. 1-18 detik. Mata Chen Ziqiang terbelalak tak percaya. 18 detik. Yang Guangxia dan yang lainnya juga tidak percaya. Rekor untuk area garnisun dipegang oleh Sun Zhou pada 21 detik, dan rekor ini belum terpecahkan selama bertahun-tahun. Lin Yi benar-benar memecahkannya hari ini. Sun Zhou tercengang, dan matanya menjadi tidak fokus. Dia telah bermain dengan senjata selama bertahun-tahun sehingga dia bahkan berharap bisa memeluknya saat tidur. Namun, kini ia benar-benar kalah dari orang awam. Hasil ini sungguh tak dapat ia terima. Tatapan Lin Yi bertemu dengan tatapan Liang Ruoxu di udara. Liang Ruoxu tersenyum gembira dan diam-diam mengacungkan jempolnya. Sun Zhou, ada apa denganmu? Tanya Gao Chong. Kepala suku masih menunggunya untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Tanpa diduga, ia telah menjatuhkan bola. Ekspresi Sun Zhou langsung hancur. Ia merasa menderita dalam diam. Dia cuma orang biasa. Siapa sangka dia tiba-tiba ketemu orang sakit ini. Cukup. Yang Guangxia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Selanjutnya, target tetap 50 meter. Setelah itu, Yang Guangxia menatap Lin Yi. Apakah kamu perlu menyiapkan ini? Tidak perlu. Ayo kita mulai saja. Apakah kamu begitu percaya diri? Waktu kecil dulu, saya biasa menembak burung pakai ketapel. Prinsipnya kurang lebih sama. Teruslah membual, nak. Yang Guangxia melambaikan tangannya. Semua orang dapat 10 peluru. Ayo mulai sekarang. Sun Zhou menarik napas dalam-dalam dan merasakan tekanan pada tubuhnya berlipat ganda. Dia tahu bahwa jika menyangkut amunisi hidup, dia pasti menang. Namun, ia kalah dalam hal merakit senjata. Di babak ini, ia harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang gemilang. Semakin unggul ia, semakin baik. Baru pada saat itulah dia dapat menebus dirinya. Kalau tidak, bahkan jika kepala suku tidak menghukumnya, saudara Gao akan melakukannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sun Zhou meluruskan ekspresinya dan menarik pelatuknya. Kompetisi target tetap 50 meter. Kompetisi telah resmi dimulai. Bab 702 bolehkah saya meminta informasi kontak Anda? Serangkaian ledakan terdengar. Zhang Xiaoyu dan Yan Qi begitu ketakutan hingga mereka menutup telinga mereka. Bagi orang-orang yang belum pernah melihat penembakan langsung sebelumnya, suaranya memang agak keras. Berapa skormu? Tanya Gao Chong. 4 cincin 9 titik, 6 cincin 10 titik, sehingga totalnya 96 poin. Hasil ini tidak buruk, kata Yang Guangxia. Sun Zhou terkekeh, merasa sangat puas dengan hasilnya. Selama pelatihan, skor tertingginya adalah 96 poin. Sangat baik bahwa dia dapat mencapai hasil ini hari ini tanpa menggunakan senjata pribadinya. Saudaraku, aku sudah selesai. Sekarang giliranmu. Liang Ruoxu diam-diam berjalan ke sisi Lin Yi. Bisakah kau melakukannya atau tidak? Apa kau pernah melakukan ini sebelumnya? Maksudmu menembak? Aku belum pernah menembak apapun dalam hal pertarungan. Biasanya aku menembak wanita. Bisakah kau pikirkan waktu dan tempatnya? Kau masih tidak serius di saat seperti ini. Liang Ruoxu memutar matanya ke arah Lin Yi. Kamu tidak harus menembak satu persatu seperti Sun Zhou, tapi ingat, kamu harus meletakkan gagang senapan di bahumu. Meskipun hentakan tipe 95 tidak terlalu besar, sulit bagi orang biasa untuk menahannya. Singkatnya, jangan sampai terluka. Jangan khawatir. Kembali dan duduk. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Liang Ruoxu berdiri di samping Yang Guangxia, merasa seperti karung tinju. Dia tidak ingin berbicara dengan Lin Yi lagi, tetapi dia takut sesuatu akan terjadi padanya. Dia merasa sangat bimbang. Lin Yi mengambil Type 95 dan melakukan apa yang dikatakan Liang Ruoxu dengan menempelkan gagang senapan ke bahunya. Meski tampak sopan, di mata Sun Zhou dan yang lainnya, postur tubuh Lin Yi tidak standar. Mustahil baginya untuk memperoleh hasil bagus seperti ini. Itu sudah dianggap baik jika dia tidak meleset dari sasaran. Lin Yi menarik napas dalam-dalam.
Matanya menyipit saat ia memfokuskan pandangannya pada target yang berjarak 50 meter. Dengan sistem yang sempurna, kekuatan Lin Yi jauh melebihi orang biasa, dan dia dapat dengan jelas melihat targetnya. Dalam pikirannya, ia menghitung angin, arah angin, gaya gravitasi, dan kehilangan energi peluru selama gerakan. Meskipun banyak hal yang biasanya dapat diabaikan, hal-hal tersebut tetap akan memengaruhi hasil akhir. Lin Yi tidak ingin berbuat curang dalam hal ini. Dia ingin menjadi sempurna. Bang! Lin Yi menarik pelatuk dan peluru pun melesat keluar, tetapi tubuhnya seperti patung, sama sekali tidak bergeming. Dia tidak melakukan penarikan kembali apapun. Benar sekali. Mo Hongshan berpikir dalam hati. Dia satu-satunya yang pernah bertarung dengan Lin Yi sebelumnya, jadi kata-katanya memiliki bobot paling besar. Tubuh Lin Yi sekeras pelat besi. Hentakan Type 95 tidak berarti apa-apa baginya. Setelah tembakan pertama, Lin Yi sedikit mengernyit. Ia merasa cincinnya memiliki 9 titik, yang tidak ideal. Suara mendesing. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri, aku akan mencoba lagi. Seharusnya sudah cukup. Memikirkan hal ini, Lin Yi menarik pelatuknya lagi. Bang! Tembakan lain. Ekspresi Lin Yi tenang. Hasilnya sesuai dengan dugaannya. 10 poin. Bok, 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 bok. Serangkaian tembakan kembali terdengar. Lin Yi menembak makin cepat. Kecepatannya bahkan melampaui Sun Zhou. Baiklah, mari kita lihat hasilnya. Saudara Lin, aku akan pergi mencarimu, kata Zhang Xiaoyu bersemangat. Awalnya, hal semacam ini harus dilakukan oleh para profesional, tetapi kompetisi ini hanya untuk hiburan, jadi aturan tidak menjadi masalah. Gadis kecil, berapa skornya? Zhang Xiaoyu berdiri di kejauhan dan bahkan memberi hormat dengan benar. 1 cincin 9 titik, 1 cincin 10 titik. Sisanya hilang. Hah? Apa dia meleset dari sasaran? Itu wajar, kata Gao Chong. Lagi pula, dia belum pernah bertempur sungguhan. Sudah lumayan baginya untuk mencetak angka 9 dan 10. Itu tidak mungkin benar, kata Lin Yi, bidikanku cukup akurat. Apakah kamu tidak yakin dengan kekalahanmu? Tanya Yang Guangxia sambil tersenyum. Dia akhirnya memenangkan 1 ronde. Tidak, kata Lin Yi, Zhang Xiaoyu tidak terlalu berpengalaman, aku akan pergi melihatnya sendiri. Kau sungguh takkan menyerah sampai kau sampai di Sungai Kuning. Tetaplah di sini. Aku akan meminta Chen kecil untuk memeriksanya. Baik, ketua, kata Chen Ziqiang. Chen Ziqiang segera pergi, dan Sun Zhou menghela napas lega. Jika dia kalah lagi di ronde ini, dia akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun di masa mendatang. Meskipun dia pernah kalah 1 ronde sebelumnya, dia telah mendapatkan kembali harga dirinya sekarang. Nanti akan ada target bergerak dan target terbang. Lin Yi pasti bukan tandingannya, jadi dia tidak perlu dimarahi lagi. Ketua, sapa Chen Ziqiang. Baiklah, kembalilah setelah kamu yakin. Yang Guangxia menatap Lin Yi dan berkata, aku sudah memastikannya. Seharusnya kamu sudah yakin sekarang, kan? Apa yang bisa dibanggakan? Kau menarik Raja Senjata untuk bersaing denganku. Aku tidak malu kalah. Kau benar. Yang Guangxia terkekeh. Kau bahkan bukan tandingan Sun Zhou dalam hal target tetap, jadi jangan bersaing dalam target bergerak dan terbang. Kalau tidak, kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Sun Zhou merasa puas. Setidaknya dia tidak mempermalukan pemimpinnya. Terima kasih, orang tua, kata Lin Yi. Ayo cepat makan. Ini sudah siang. Aku lapar. Ayo makan. Ketua, tunggu sebentar. Chen Ziqiang berlari kembali. Ada apa? Ada yang perlu dibicarakan. Saudara ini tidak melewatkan sasaran tadi, kata Chen Ziqiang dengan susah payah. Dia tidak meleset dari sasaran. Lalu kenapa hanya ada 2 lubang peluru? Karena sisa peluru ditembakkan melalui lubang di ring 10 itu. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang yang hadir menjadi tidak wajar. Jika memang begitu, bukankah itu membuktikan bahwa ia telah memperoleh 99 poin? Apa kamu yakin? Aku benar-benar membuat kesalahan. Gadis kecil ini tidak memeriksanya dengan benar, kata Chen Ziqiang dengan ekspresi getir. Jika dia benar-benar mencetak 99 poin, dia akan sedikit melampaui hasil Old Sun. Liang Ruoxu dan Yan Qi memandang Lin Yi. Keterkejutan di mata indahnya telah mencapai tingkat ekstrim. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menembak, namun dia melampaui Raja Senjata di area garnisun. Orang macam apakah ini? Kurasa aku memenangkan ronde ini lagi. Nak, kau benar-benar aneh. Apa ini benar-benar pertama kalinya kau menembak sasaran dengan peluru tajam? Sungguh, aku belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya.
Yang Guangxia tersenyum getir. Ia ingin melatihnya hari ini. Dia tidak menyangka bawahannya akan dilatih olehnya. Apa yang sedang terjadi? Aku nggak peduli hasilnya. Aku nggak mau ikut lomba lagi. Ayo cepat makan. Aku lapar banget. Liang Ruoxu menggelengkan kepalanya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Lin Yi adalah orang pertama dalam sejarah yang berani berbicara seperti ini di depan Tuan Yang. Kalau begitu, ayo kita makan. Ayo pergi. Yan Qi dan yang lainnya tidak berencana ikut makan. Ada hal lain yang harus dilakukan di stasiun, jadi mereka tidak bisa membuang waktu terlalu banyak. Meski begitu, Lin Yi telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Pria ini sangat berbeda dari apa yang dibayangkannya. Dia sudah sangat cakap, jadi mengapa dia masih ingin menjadi streamer? Ini juga merupakan pukulan bagi bakatnya. Halo, bolehkah saya meminta informasi kontak Anda? Sebelum pergi, Yan Qi bertanya pada Lin Yi. Bab 703 Percakapan Rahasia. Liang Ruoxu memiringkan kepalanya dan melirik Yan Qi. Lin Yi sudah menutupi wajahnya seperti ini, jadi mengapa dia masih meminta nomor kontaknya? Lin Yi juga melihat Yan Qi. Bagian yang seharusnya besar menjadi besar, dan bagian yang seharusnya tipis menjadi tipis. Tidak menjadi masalah bagi Lin Yi untuk memberikan informasi kontaknya. Liang Ruoxu memutar matanya dan berpikir, sulit untuk mengubah pikiran orang yang sudah meninggal. Petik 1. Setelah mendapatkan nomor Lin Yi, Yan Qi tersenyum dan pergi bersama timnya. Lin Yi dan Zhang Xiaoyu kemudian dibawa ke kantin. Di mana kamu belajar keterampilan ini? Siapa yang mengajarimu? Tanya Yang Guangxia di meja makan. Tidak ada yang mengajariku, kata Lin Yi dengan santai. Kau tahu situasiku. Aku yatim piatu. Aku bahkan tidak bisa makan sendiri. Bagaimana mungkin aku punya waktu untuk mempelajari hal-hal ini? Jangan bilang padaku itu karena kamu berbakat. Itu mungkin saja. Pernahkah kau mendengar pepatah bahwa orang tua menyembah surga dan memiliki kekuatan tak terbatas, kata Lin Yi. Tuhan menutup satu pintu untukku, lalu membuka jendela lain untukku. Wajar saja kalau aku punya bakat luar biasa. Nak, jangan bercanda lagi, kata Yang Guangxia. Kurasa aku tidak bisa mendapatkan apapun darimu, jadi ayo kita minum-minum saja hari ini. Setelah 3 putaran anggur dan 5 hidangan, acara makan malam berakhir pada pukul 2 siang. Tuan Yang, kami pergi dulu. Kami akan kembali lain hari, kata Liang Ruoxu. Oke, pergi. Liang Ruoxu mengangguk, melambaikan tangan pada Yang Guangxia, lalu pergi. Bagaimana, apakah kamu terluka? Ketika mereka kembali ke pangkalan, Yang Guangxia bertanya. Ketua, apakah kau bisa melihatnya? Mo Hongshan bertanya. Kau sudah mengerahkan seluruh kekuatanmu, tapi kau tetap bukan tandingannya. Lin Yi jelas-jelas menggunakan teknik itu. Kalau saja dia tidak mengaku kalah dan menyelamatkan harga dirimu, kau pasti sudah terluka sekaligus malu. Mo Hongshan tersenyum tulus. Dia tidak terluka, tapi ada beberapa memar di tubuhnya. Meskipun dia agak kurus, kebugaran fisiknya jelas sangat prima. Saat tinjuku mengenainya, rasanya seperti meninju batu. Orang biasa tidak punya fisik seperti ini. Hehe. Yang Guangxia tertawa dan bergumam dalam hatinya, tapi dia sama sekali bukan orang biasa. Baiklah, aku sudah selesai. Kalian bisa kembali dulu. Baik, Ketua. Mo Hongshan dan Gao Chong keluar dari ruangan. Yang Guangxia sedang duduk di kursi goyang, memegang kipas angin dan mengipasi dirinya sendiri dengan mata tertutup. Sekitar 10 menit kemudian, Yang Guangxia kembali duduk. Ia mengeluarkan ponsel lamanya dan menghubungi nomor Liang Xianghe. Dasar bocah tua, kenapa kau meneleponku? Apa kau masih menyesali kepindahanmu? Jelaslah bahwa Liang Xianghe sedang bermain catur. Baru saja, Little Mi datang ke tempatku. Dia jarang mengunjungimu. Liang Xianghe bertanya, bagaimana keadaanmu, apa ada yang terjadi padamu? Aku baik-baik saja. Rasanya aku baru akan mati 8-10 tahun lagi. Itu artinya kemampuan anak itu lumayan. Dia menarikmu kembali dari gerbang neraka. Tapi tadi, Little Mi ikut dengannya. Lalu, aku ingin menguji kemampuannya dan mencari seseorang untuk melatihnya. Coba tebak apa yang terjadi akhirnya. Apakah kamu menyakitinya? Tanya Liang Xianghe. Biar ku katakan, aku bisa melupakan masalah ini, tapi kalau si kecil Mi kita tidak senang, itu di luar kendaliku. Jangan datang memohon-mohon padaku. Nak, apa yang kau pikirkan? Bukan itu yang ingin ku bicarakan, kata Yang Guangxia. Awalnya, saya ingin mencari seseorang untuk melatihnya dan melihat seberapa kuat fondasinya. Sekarang, orang yang saya pilih malah dilatih olehnya. Saya benar-benar malu. Apakah anak buahmu sudah terlatih? Liang Xianghe awalnya terkejut,
lalu tertawa terbahak-bahak. Lin Yi sebenarnya cukup kuat. Ini mungkin terjadi karena kamu ceroboh. Apapun perasaanmu, kamu harus mengirim Little Gao keluar jika kamu berencana untuk menekannya. Aku sudah mengirim Little Mo, tapi pada akhirnya, dia masih belum sebanding dengannya. Kalau aku mengirim Little Gao, dia pasti sudah kalah dalam 3 langkah. Apa katamu? Bahkan Little Mo pun bukan tandingannya. Apa kau yakin kita sedang membicarakan Mo Hongshan, bukan orang lain? Siapa lagi kalau bukan dia? Itu tidak mungkin. Aku tahu kekuatan Little Mo. Dia ahli bahkan di tingkat nasional. Mustahil baginya untuk kalah dari Lin Yi. Itulah sebabnya aku memanggilmu. Kekuatan Lin Yi sungguh mengesankan. Mo kecil tidak melawannya dengan serius, kan? Kalau dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia bisa membuat Lin Yi muntah darah dalam satu gerakan. Dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi coba tebak. Lin Yi juga tahu cara mengerahkan kekuatannya. Mo kecil sama sekali tidak bisa melawan saat menghadapinya. Dia tertekan sepanjang waktu, dan tubuhnya sekarang penuh memar. Di sisi lain, Lin Yi baik-baik saja. Bisakah Lin Yi menggunakannya juga? Memang, aku yakin. Yang Guangxia berkata, metode kuno mengerahkan kekuatan itu telah diwariskan turun-temurun. Jika tidak ada yang mengajarinya, mustahil baginya untuk mempelajarinya. Setelah beberapa detik terdiam, Liang Xianghe berkata, jadi, apa yang kamu curigai? Apakah menurutmu Lin Jingzhan diam-diam kembali dan mengajarinya hal-hal ini? Kemungkinannya kecil. Dengan situasi di sana, akan sulit baginya untuk kembali, kata Liang Xianghe. Beberapa tahun yang lalu, semuanya akan baik-baik saja, tetapi dia sudah setengah hilang selama bertahun-tahun. Jika dia tidak muncul atas kemauannya sendiri, tidak akan ada yang bisa menemukannya. Lagi pula, kurasa dia tidak akan menyangka punya anak laki-laki. Bagaimana kabar wanita itu sekarang? Ada kabar? Tanya Yang Guangxia. Belum. Rasanya seperti dia menghilang begitu saja, kata Liang Xianghe dalam hati. Bisakah dia benar-benar menghilang begitu saja? Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Liang Xianghe mendesah. Tapi kurasa itu tidak mungkin. Lin Jingzhan mungkin tidak tahu kalau dia punya putra seperti itu, tapi mustahil dia akan menyerahkannya. Bahkan jika hanya demi putra ini, dia pasti akan hidup dengan baik. Karena itu, aku tak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia masih berada di suatu sudut dunia ini, dan kita hanya belum menemukannya. Lalu menurutmu, mungkinkah dia kembali dan mengajari Lin Yi metode kuno mengerahkan kekuatan ini? Lagi pula, keluarga Qin adalah keluarga ternama saat itu. Sulit untuk mengatakannya, kata Liang Xianghe. Saya belajar banyak tentang Lin Yi dari menantu perempuan saya dan Little Mi. Lin Yi sangat cerdik dan pikirannya jauh lebih teliti daripada orang biasa. Bahkan jika hal seperti ini benar-benar terjadi, dia tidak akan mengungkapkan apapun, jadi sangat sulit untuk memverifikasinya. Kamu benar, kata Yang Guangxia. Baiklah, cukup sekian untuk saat ini. Aku mau tidur siang dulu. Nanti aku telepon kalau ada kabar lagi. Oke. Setelah menutup telepon, Liang Xianghe berpikir keras. Apa yang kamu pikirkan? Giliranmu. Di seberang Liang Xianghe, duduk seorang pria tua berambut pendek di bangku kecil. Di sampingnya terdapat sepoci teh. Pria itu adalah mantan ketua kelas Liang Xianghe, Ye Futian. Meskipun nama keluarganya juga Lu, ia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Lu Xuan, salah satu dari 4 tuan muda Beijing. Dalam hal status di Huaxia, Lu Changkong sedikit lebih unggul dari Liang Xianghe. Dialah yang mendukung Liang Xianghe dalam mempromosikan reformasi industri farmasi. Pemimpin regu tua, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Ada apa? Tanya Lu Changkong dengan tenang. Apakah ini tentang Lin Jingzhan? Liang Xianghe menggelengkan kepalanya. Ini bukan tentang Lin Jingzhan. Ini tentang putranya. Anak itu, Lin Yi, juga menguasai teknik mengerahkan kekuatan di dantiannya. Bahkan Mo Hongshan pun kalah darinya. Bab 704 rekan setimu yang seperti babi sedang online. Dia juga tahu tentang ini. Lu Changkong terkejut. Liang Xianghe mengangguk. Itulah sebabnya Pak Tuayang dan aku curiga wanita itu mungkin kembali dan memberitahunya tentang teknik mengerahkan kekuatan ini. Itu tidak mungkin. Jangan berasumsi sembarangan, kata Lu Changkong. Meskipun keluarga Qin adalah keluarga besar, dia tidak tahu hal-hal ini. Mustahil baginya untuk mengajari Lin Yi. Keluarga Qin sudah menolak, dan anggota keluarga lainnya tentu saja tidak akan melakukan ini, jadi tebakanmu tidak mungkin benar. Sambil berbicara, dia menggerakkan bidak caturnya. Cek. Liang Xianghe segera menggunakan kudanya untuk bertahan dan berkata, pemimpin regu tua, apakah maksudmu ketika kau mengatakan dia mungkin mempelajarinya sendiri? Ini mungkin saja, kata Lu Changkong.
Metode kuno untuk mengerahkan kekuatan ini tidak muncul begitu saja. Metode ini juga dikembangkan oleh para pendahulu kita. Mungkin saja dia sendiri yang memahaminya. Jika memang begitu, dia sungguh menakjubkan. Yah, dia putra Lin Jingsan. Tidak heran dia melakukan semua ini. Setelah Lin Yi dan dua orang lainnya meninggalkan area garnisun, Zhang Xiaoyu pergi dengan sedih. Saudara Lin punya hubungan dekat dengan wali kota. Lagi pula, mereka berdua pasangan yang serasi. Dia tidak mungkin jadi orang ketiga di sini. Aku heran kamu memberikan informasi kontakmu begitu mudah. Apa kamu tertarik dengan sutradaranya? Tanya Liang Ruoxu. Aku cuma mampir ke kolam. Bukan berarti aku harus memberi makan ikan. Dia mungkin berguna suatu saat nanti. Kamu tidak pernah berubah. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah pakai masker dan kacamata hitam, tapi mereka tetap saja tak bisa menahan pesonaku. Liang Ruoxu berkata dengan nada menghina, jangan membuatku jijik. Sebaiknya kau perhatikan gaya hidupmu. Kalau kejadian terakhir terulang, aku ingin lihat bagaimana kau membereskan kekacauanmu. Lihat apa yang kau katakan. Kau bicara seolah-olah aku benar-benar melakukan sesuatu pada wanita itu. Bersikaplah masuk akal, dia seorang direktur di stasiun televisi. Dia mungkin berguna suatu saat nanti, kata Lin Yi. Orang biasa seperti kalian tidak akan mengerti niat baikku. Terserah, lakukan saja sesukamu. Yan Chi cuma direktur stasiun TV. Aku yang memutuskan apakah dia akan tayang atau tidak. Sial, kata orang, hati wanita itu paling beracun. Sekarang aku percaya, kata Lin Yi. Aku pergi ke Danau Huaqing, jadi kamu minta mereka tutup. Direktur stasiun televisi itu minta nomor teleponku, dan sekarang kamu mau menghapusnya juga. Kamu terlalu iri. Menakutkan. Kau pikir aku mau repot-repot memikirkan hal-hal ini? Kau tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku. Jangan membuatku marah, atau aku mungkin akan tidur denganmu. Jangan berani-berani. Apa kau pikir senjata di rumahku cuma pamer? Kamu pikir pistol di celanaku berkarat? Jangan bicara omong kosong begitu padaku, gerutu Liang Ruoxu. Aku pergi dulu. Masih banyak yang harus kulakukan. Ngomong-ngomong, Paman Chen akan naik pesawat ke Zhonghai besok pagi untuk mengadakan upacara pendaftaran pusat penelitian dan pengembangan. Kalau ada waktu, mampirlah. Baiklah, aku akan lihat bagaimana hasilnya. Lakukan sesukamu. Liang Ruoxu merapikan rambutnya. Aku pergi dulu. Cincin. Sebelum Lin Yi dapat menjawab, telepon di sakunya berdering. Dia melihat teleponnya dan menyadari bahwa itu adalah panggilan dari Chen Yan. Namun, karena Liang Ruoxu ada di sini, Lin Yi tidak mengangkatnya. Chen Yan, gadis kecil ini, biasanya tidak menghubunginya sama sekali. Karena itu, ia tahu tidak akan ada kabar baik kali ini. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, ia berusaha sebaik mungkin menghindari pertanyaan Liang Ruoxu yang tak terelakkan. Baiklah, kalau ada yang harus kamu lakukan, kamu bisa pergi dulu. Lin Yi berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Tunggu sebentar. Liang Ruoxu memanggil Lin Yi dari belakang. Ada apa? Apa kau membutuhkanku? Siapa yang meneleponmu? Apa yang kau lakukan di belakangku? Apa aku terlihat menyembunyikan sesuatu? Kamu pasti berhalusinasi. Coba kulihat siapa yang menelepon. Liang Ruoxu secara naluriah merasa bahwa orang yang menelepon Lin Yi pasti seseorang yang istimewa. Kalau tidak, tidak perlu ada yang berbuat jahat padanya. Kau benar-benar berhalusinasi. Itu cuma telepon tipuan. Kenapa kau begitu khawatir? Cepat kerjakan tugasmu. Berikan ponselmu padaku, biar kulihat. Liang Ruoxu berjalan mendekati Lin Yi dengan tas di tangan dan mengambil teleponnya. Yang mengejutkannya, orang yang meneleponnya adalah Chen Yan. Kenapa dia meneleponmu tanpa alasan? Hal ini membuat Liang Ruoxu semakin curiga. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, seharusnya ia meneleponnya. Kenapa ia malah menelepon Lin Yi? Mungkin salah sambung. Bukan masalah besar. Liang Ruoxu sedikit mengernyit. Memang ada kemungkinan dia salah menelepon, tetapi kemungkinannya kecil. Dengung-dengung-dengung. Ponsel Lin Yi berdering lagi. Ternyata itu pesan WeChat dari Chen Yan. Kakak ipar, kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Kamu sibuk. Cepat telepon aku kembali. Ada sesuatu yang terjadi. Karena takut suasana tiba-tiba menjadi sunyi, Liang Ruoxu menatap Lin Yi dengan tidak senang, lalu menyerahkan telepon itu. Telepon dia kembali. Biar kulihat apa yang dia mau. Apa yang mungkin dia inginkan dariku. Dia pasti mengalami kesulitan dalam studinya dan sekarang ingin aku membimbingnya. Apakah aku semudah itu ditipu? Tanya Liang Ruoxu. Dengan kecerdasannya,
guru manapun di sekolah bisa menjelaskannya padanya. Apa dia benar-benar perlu bertanya padamu? Tentu saja. Karena dia ingin bantuan dengan pertanyaan-pertanyaannya, dia harus mencari seseorang dengan standar yang tinggi, setuju. Liang Ruoxu memelototi Lin Yi. Kalian berdua pasti sedang merencanakan sesuatu. Telepon dia dulu. Aku akan mendengarkan apa yang dia katakan. Serius, aku tegak dan tidak takut bayangan. Kenapa aku harus takut menelepon? Lin Yi menelepon balik Chen Yan. Begitu panggilan tersambung, ia mendengar celoteh Chen Yan. Kakak ipar, apa yang sedang kamu lakukan? Apa aku mengganggumu? Tidak, silakan saja. Hehe, aku di bandara, aku akan segera naik pesawat dan akan tiba di Zonghai dalam 2 jam, jemput aku nanti. Hah, kalian gak terbang besok? Kenapa baru datang sekarang? Ayo pergi ke Danau Huaqing, kata Chen Yan. Aku akan menyelinap lebih awal. Ayo main sebentar. Adikku tidak mengizinkanku bertemu denganmu, jadi kita harus diam-diam. Dia tidak boleh tahu kalau aku sudah sampai di Zonghai lebih dulu. Lin Yi menggigil, merasakan aura pembunuh di udara. Nak, apa yang kau bicarakan? Kau kan mahasiswa dan putri pejabat publik. Bagaimana bisa kau seenaknya pergi ke Danau Huaqing? Apa kau tidak punya malu? Chen Yan tercengang. Kakak ipar, apa kau sudah berubah? Waktu kita ngobrol sebelumnya, bukankah kau bilang akan mengajakku berkeliling Zonghai kalau aku berkunjung? Kau juga bilang adikku itu orang yang suka ikut campur dan pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Makanya kau mengajakku ke sana diam-diam. Kenapa kau berubah pikiran? Dulu kau tidak seperti ini, jadi aku bisa berasumsi cinta kita sudah pudar, kan? Bab 705 Sudut Aneh. Sialan. Lin Yi mengumpat dalam hatinya. Tidak bisakah Anda menelepon beberapa menit kemudian? Tepat saat Lin Yi mengira Liang Ruoxu akan meledak, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah berhenti bergerak. Ia menoleh dan melihat mata Liang Ruoxu berkaca-kaca. Ia lalu menyentuhnya pelan-pelan sebelum berjalan menuju mobilnya. Hah! Kenapa wanita ini menangis? Ini sangat tidak seperti dirinya, gumam Lin Yi dalam hati. Tunggu saja. Aku akan menjemputmu saat kamu sampai di sini. Lin Yi menyusul Liang Ruoxu dan masuk ke kursi penumpang tepat saat dia menyalakan mobil. Keluar. Aku pergi. Liang Ruoxu memiringkan kepalanya dan berkata, menahan air matanya. Kenapa kamu menangis? Itu bukan urusanmu. Liang Ruoxu menyeka air matanya lagi. Matanya merah. Air matanya jatuh satu persatu, dan dia tampak tidak bisa menghentikannya agar tidak mengalir. Bukankah aku hanya akan membawanya ke Danau Huaqing? Apa kau tidak tahu kalau aku pernah ke sana sebelumnya? Lin Yi berkata dengan santai, apa masalahnya? Aku nggak mau ngomong sama kamu. Aku mau pergi. Keluar dari mobil. Kenapa kamu pergi? Tanya Lin Yi, kita tidak akan pergi lagi, jadi kenapa kamu bersikap seperti ini? Apa kamu tidak malu? Lin Yi benar-benar tidak mengerti. Apakah perlu melakukan ini? Wanita adalah binatang yang aneh. Siapa yang peduli kalian berdua pergi ke Danau Huaqing? Liang Ruoxu menangis semakin sedih. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apa hakmu bilang aku kepo? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di masa depan. Kamu juga bisa bersama siapapun yang kamu mau. Aku tidak bisa mengendalikanmu. Jadi begitulah masalahnya. Lin Yi tertawa. Aku cuma bercanda. Bukankah aku juga selalu menggodamu soal ini? Aku sama jahatnya saat menggodamu di depanmu. Itu berbeda. Liang Ruoxu terisak. Kamu boleh mengatakan apapun tentangku di hadapanku, tapi kamu tidak boleh mengatakan hal buruk tentangku di hadapan orang lain. Baiklah, baiklah. Kamu sudah 30-an, tapi kamu masih menangis terseduh-seduh. Aku tidak akan membicarakanmu di belakangmu lagi. Kamu yang terbaik. Kau bahkan tidak tahu apa yang kau katakan. Aku tidak percaya padamu. Kau bahkan mungkin telah menjelek-jelekkanku di depan orang lain. Liang Ruoxu menyeka air matanya lagi. Pokoknya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau nanti. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Tidak perlu repot-repot seperti ini. Kenapa kamu terdengar begitu cemburu? Jangan bicara omong kosong, aku tidak. Apa kamu yakin? Tidak, Bu Ho. Sebelum Liang Ruoxu bisa mengatakan apapun, Lin Yi menciumnya dan menutup mulutnya. Huhu. Liang Ruoxu meninju bahu Lin Yi, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri. Setelah lebih dari 10 detik, Liang Ruoxu tiba-tiba menyerah. Begitu saja, dia membiarkan Lin Yi menciumnya. Ah, kenapa kamu menggigitku? Siapa yang menyuruhmu bertingkah seperti penjahat? Kata Liang Ruoxu sambil cemberut marah. Baiklah, karena kau menggigitku, kita bisa impas. Apa maksudmu genap? Bagaimana kita akan menyelesaikan masalahmu yang bertingkah seperti berandalan? Biarkan saja.
Apa yang bisa kau lakukan? Tuntut saja aku. Baiklah, jangan menangis, kata Lin Yi, aku akan menjemputnya malam ini. Kamu ikut. Saya tidak peduli tentang ini. Kamu sendiri yang mengatakannya. Aku tidak mau repot-repot denganmu. Lin Yi mencubit wajah Liang Ruoxu. Jangan bertingkah seolah kau disakiti. Hei, lihat riasanku. Lembut. Lin Yi keluar dari mobil sambil tersenyum sebelum masuk ke mobilnya sendiri. Dia melihat jam dan menyadari sudah lewat pukul 3. Dilihat dari jamnya, sudah waktunya menjemput Ji Qingyan dan Chen Yan. Ketika tiba di paviliun Jiushu, Lin Yi berganti pakaian, lalu berkendara ke grup Chaoyang. Apa yang ingin kamu makan malam ini? Setelah masuk ke dalam mobil, Ji Qingyan bertanya. Saya ada acara malam ini, jadi saya tidak akan makan di rumah. Kalau begitu, aku juga tidak akan makan apapun, kata Ji Qingyan. Aku sedang diet. Kamu tidak gemuk, jadi mengapa kamu mencoba menurunkan berat badan? Berat badanku naik 5 kilogram, kata Ji Qingyan dengan berlebihan. Akhir-akhir ini, saya makan 3 kali sehari dan tidak pernah melewatkan 1 kali pun. Lagi pula, saya juga sudah lama tidak berlatih yoga. Berat badan saya melonjak. Saya sudah menyadarinya. Kau bisa tahu? Tanya Ji Qingyan panik. Kalau begitu, selesailah. Aku yakin yang lain juga tahu. Aku harus mulai dietku. Aku tidak bisa melihatnya. Aku bisa merasakannya. Apa kau merasakannya saat kau menyentuh pinggangku? Aku juga merasakannya. Celanaku terasa agak ketat akhir-akhir ini. Tidakkah kamu menyadari kalau celana dalammu juga ketat? Ji Qingyan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, itu benar. Mengapa sudut pengamatan Lin Yi selalu begitu aneh? Itulah mengapa penting bagi Anda untuk terus makan malam. Kamu mesum. Ternyata kamu suka aset besar. Bukankah itu sudah jelas? Aku tidak punya fetis aneh-aneh, jadi kenapa aku suka aset kecil, kata Lin Yi, dan dari sudut pandang tertentu, baik pria maupun wanita itu sama saja. Kok bisa sama? Kita kan nggak berbagi organ ini. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang hal ini, Anda dapat mencari He Yuan dan memintanya untuk menjawabnya. Aku tidak akan melakukan itu. Itu jelas bukan hal yang baik. Keduanya mengobrol dan tertawa saat kembali ke paviliun Jiushu. Ji Qingyan tidak mau makan, jadi Lin Yi membuatkannya makanan penghancur lemak sebelum pergi. Setibanya di bandara, Lin Yi melihat sekeliling. Kebetulan sekali ini adalah Xinhua Airlines milik Liang Jinming. Tepat saat dia memarkir mobilnya, dia menerima telepon dari Chen Yan. Kakak ipar, sudah sampai. Kita sudah turun dari pesawat. Aku baru saja sampai, kata Lin Yi, tapi apa maksudmu dengan kita? Aku lupa bilang tadi. 2 teman sekelasku ikut denganku. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Tidak masalah kalau aku mengatakannya lebih awal atau lebih lambat. Semuanya akan baik-baik saja, kata Chen Yan sambil tersenyum. Kita hampir sampai di terminal. Sampai jumpa di sana. Setelah menutup telepon, Lin Yi menelepon Liang Jinming. Liang, kamu di mana? Saya di perusahaan. Ada apa, saudara Lin? Xinhua Airlines milikmu, kan? Benar. Bisakah kamu carikan mobil untukku? Aku perlu menjemput beberapa orang. Kakak Lin, apakah mereka cantik? Tentu saja. Kapan aku pernah dekat dengan wanita jelek? Kakak Lin hebat sekali, kata Liang Jinming. Aku akan ke sana sekarang. Oh ya, bolehkah aku mencoba keberuntunganku juga? Saudaraku, aku bisa menciptakan kesempatan untukmu, tapi apakah kamu berhasil atau tidak akan bergantung pada kemampuanmu sendiri, kata Lin Yi. Juga, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Jika kau bisa mengalahkannya, kau akan membawa kehormatan besar bagi keluarga Liang. Mulai saat itu, kau akan menjadi bos dari 4 tuan muda Zonghai. Kami bertiga tak akan bisa dibandingkan denganmu. Apa-apaan ini, apa ini sungguhan? Kali ini pasti target tingkat tinggi. Liang Jinming berkata, siapa gadis ini? Bab 706 membawa gadisnya sendiri ke Danau Huaqing. Sialan, Kakak Lin, kenapa kau selalu bertemu dengan gadis-gadis yang begitu hebat? Karena aku tampan, kata Lin Yi. Awalnya aku tidak bermaksud membuatmu patah semangat, tapi kamu terus bertanya, jadi aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Kita bersaudara. Tak ada gunanya menyombongkan diri seperti itu. Baiklah, jangan buang-buang waktu lagi, datanglah, kata Lin Yi, mereka akan segera tiba. Aku punya pantom baru yang baru saja dibeli ayahku. Kalau aku pakai ini, mukanya nggak bakal hilang, kan? Lumayan, tapi pas-pasan saja. Kakak Lin, itu sok, kata Liang Jinming. Tidak sebagus likan Anda, tapi tetap merupakan mobil 4 penumpang yang paling mengagumkan.
Memang mengesankan jika dibandingkan dengan mobil sedan lain, tapi tidak sebagus mobil coupe saya, kata Lin Yi sambil melihat jam. Pokoknya, cepatlah. Aku akan membantumu membuat celah nanti. Berhasil atau tidaknya bergantung pada keberuntunganmu. Aku sudah keluar rumah. Aku akan segera ke sana, kata Liang Jinming. Tapi kurasa masalah ini terlalu berbahaya. Ayahnya terlalu hebat. Keluarga Liang mungkin tidak cukup baik. Pengecut, tegur Lin Yi, kalau keluarga Liang tidak cukup baik, tidak bisakah kau mengarang cerita saja? Semua sudah beres. Tapi aku sudah dianggap mengesankan sejak aku masih muda, jadi aku tidak pernah perlu melebih-lebihkan sebelumnya. Sialan, aku akan membantumu. Terima kasih, Saudara Lin, kata Liang Jinming sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, apa kamu punya rencana lain nanti? Terakhir kali, kamu mengajak Gao ke pesta baju renang di laut. Kali ini kamu harus mengajakku juga. Cepat kemari. Di terminal bandara, Chen Yan keluar sambil membawa sebuah koper kecil. Di sampingnya ada dua gadis yang datang mengunjungi Zhong Hai. Kakak senior, Meng Meng, ayo cepat pergi. Aku akan membawamu bertemu kakak iparku yang tampan, kata Chen Yan bersemangat. Saya jamin Anda belum pernah melihat pria setampan itu di Yanjing sebelumnya. Cepat, cepat, cepat. Aku tidak sabar. Gadis yang berbicara itu bernama Li Zimeng. Dia adalah teman sekelas Chen Yan. Dia tidak tinggi dan lebih pendek setengah kepala dari Chen Yan. Wajahnya bulat dan mengenakan gaun bermotif bunga, membuatnya tampak sangat imut. Oh ya, ayo kita ke Danau Huaqing hari ini. Aku sudah lama penasaran seperti apa isinya. Jangan khawatir, kami pasti akan pergi. Chen Yan berkata, begini, kakak iparku punya reputasi di sana, jadi dia pasti akan mengatur sesi untuk kita. Bagus sekali. Ayo kita gila. Lagi pula, tidak akan ada yang mengenali kita di sana. Ya. Itulah rencananya, bisik Chen Yan. Kita tinggal di sini saja beberapa hari. Kalau tidak, nanti kalau kita kembali ke Yanjing, tidak akan ada yang membawa kita ke sana lagi. Bisakah kalian berdua bersikap lebih sopan? Kita di sini untuk wawancara magang. Jangan lupakan prioritas. Orang yang berbicara adalah kakak perempuan Chen Yan, Bu Nancy. Ia mengenakan celana jeans ketat, sepatu bot hitam, dan gaun tuli abu-abu muda berlengan 9 yang membuat dadanya membuncit. Kedua payudara Chen Yan tampak lebih kecil darinya. Kakak senior, teruslah berakting. Chen Yan berkata, aku tidak percaya kau tidak mau pergi. Ini jauh lebih menarik daripada berkeringat setiap hari. Ini dua hal yang berbeda. Kita di sini dengan sebuah misi. Kita harus mengurus urusan serius dulu. Bu Nancy tidak menolaknya mentah-mentah karena dia juga ingin mengintip tempat ini. Jangan khawatir, kemampuan medis kakak iparku juga sangat bagus. Kalau ada yang tidak kau mengerti, tanyakan saja langsung padanya. Dia jauh lebih bisa diandalkan daripada belajar sendiri. Yan, tunggu sebentar. Aku memikirkan sesuatu yang sangat serius, kata Li Zimeng. Kami bertiga berencana mengunjungi tempat itu bersama kakak iparmu. Kalau adikmu tahu, situasinya bisa kacau. Aduh, ini tidak seperti yang kau pikirkan, kata Chen Yan. Dia sangat dekat dengan adik perempuanku, jadi aku biasa memanggilnya begitu. Dia bukan kakak iparku yang sebenarnya. Itu sangat nyaman. Coba pikirkan. Kalau sampai tersiar kabar kalau kakak ipar menyeret kakak iparnya ke Danau Huaqing, bukankah orang-orang akan bergosip tentang mereka sampai mati? Kalau begitu, apakah orang ini bisa dipercaya? Tanya Gu Nancy. Mungkinkah dia berencana melakukan sesuatu padamu? Latar belakang keluargamu sangat baik. Kau harus berhati-hati. Mereka bertiga tinggal di asrama yang sama. Gu Nancy tahu bahwa latar belakang keluarga Chen Yan sangat baik, tetapi yang lain tidak tahu banyak tentangnya. Hal yang sama berlaku untuk Li Zimeng, yang tidak tahu tentang ayah Chen Yan, yang hanya tahu bahwa Chen Yan adalah seorang wanita muda kaya yang tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Namun, mereka berdua secara kasar dapat menebak statusnya dari kehidupan mereka sehari-hari. Keluarganya mungkin berafiliasi secara politik, tetapi mereka tidak tahu betapa mengesankannya keluarga Chen Yan sebenarnya. Jangan khawatir tentang itu, kata Chen Yan santai, kakak iparku lebih kaya daripada kebanyakan orang. Dia tidak akan mencoba menipuku. Apakah dia punya lebih banyak uang daripada keluargamu? Chen Yan agak ragu. Saya tidak tahu persis berapa banyak uangnya, tapi dia jelas tidak miskin. Kalau kamu bisa mendapatkan paket keanggotaan terbaik di Danau Huaqing, kamu jelas tidak miskin. Meskipun kamu yakin dia tidak miskin, kamu harus berhati-hati. Dia mungkin mengincar sesuatu yang lain. Hehe, terima kasih atas perhatiannya, kakak senior. Pokoknya,
tidak akan jadi masalah. Jangan khawatir. Gu Nanzi menggelengkan kepalanya. Dia harus membantunya mengawasi. Kakak ipar, kakak ipar. Ketika dia keluar dari terminal, dia melihat Lin Yi lebih dari 10 meter jauhnya. Chen Yan langsung berjinjit dan melambaikan tangan. Pada saat yang sama, Lin Yi dan Liang Jinming berjalan menuju mereka bertiga. Mata Li Zimeng berbinar. Bukankah kakak ipar Yan Yan terlalu tampan? Dia jelas satu di antara sejuta. Kakak ipar, apakah ini temanmu? Chen Yan menatap Liang Jinming dan bertanya tanpa rasa gugup. Kamu nggak bilang mau bawa teman, jadi aku telepon dia. Kalau nggak, mobilku pasti nggak muat semua orang. Lin Yi berbalik dan memperkenalkan, perkenalkan, dia saudaraku. Dia Liang Jinming. Dia dari Dora. Lebih dari 80% minyak di sana milik keluarganya. Liang Jinming mengumpat dalam hati, kakak Lin, tolong kendalikan dirimu. Minyak Dora tidak dimiliki secara pribadi. Kalau begitu, bukankah sebaiknya kita memanggilnya pangeran, kata Chen Yan sambil tersenyum. Pangeran juga baik-baik saja. Nama lengkapnya Maktum bin Mohammed bin Rashid Al-Maktum Liang Jinming, kata Lin Yi. Panggil saja dia Liang Jinming. Halo, pangeran. Chen Yan tersenyum dan mengulurkan tangannya. Liang Jinming tercengang. Dia belum pernah menyaksikan pemandangan seperti itu sebelumnya. Halo, halo. Setelah perkenalan singkat, mereka mengetahui nama masing-masing. Chen Yan berkata, kakak ipar, apa rencana kita sekarang? Haruskah kita langsung ke sana? Ayo kita lakukan itu karena ada makanan di sana. Lin Yi melambaikan tangannya. Hehe, ayo pergi. Ayo pergi. Kakak Lin, tunggu sebentar. Kita mau kemana? Danau Huaqing. Kalau tidak, apa aku harus mengajak mereka bermain mahjong? Apa-apaan ini, kau membawa 3 gadis ke Danau Huaqing? Mengapa tidak? Yang lain cari cewek di sana, tapi kamu sendiri yang bawa cewek-cewek itu ke sana. Aku sangat mengagumimu. Soal merayu, kakak Qin payah banget kalau dibandingkan denganmu. Bab 707 Dasar Jalang Tak Berperasaan. Lin Yi tersenyum sok. Rasanya seperti makan di restoran. Saya tidak suka minuman keras gratis mereka, jadi saya harus membawa Mao Tai sendiri. Bagaimana kabar Mao Tai ini? Dia lebih seperti tipe Red Lady terbaik. Dia memang seorang wanita, tapi aku tidak tahu seberapa hebat dia sebenarnya. Kakak Lin, kamu belum mencobanya. Aku akan mencobanya hari ini. Aku akan memberimu yang terbaik. Sial. Salah satunya adalah kakak iparmu. Apakah itu membuat perbedaan? Kakak Lin, kamu sungguh hebat. Kakak ipar, apa yang kalian gumamkan? Apa kau sedang melihat kakak perempuanku, atau kau jatuh cinta pada Meng Meng? Mereka berdua lajang dan siap untuk bergaul. Ya. Jangan malu-malu. Li Zimeng mengangguk. Lin Yi menatap Liang Jinming dan mengangkat bahu dengan sok. Seperti yang kau lihat, kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Ini semua salahku karena begitu kaya dan tampan. Saudara Lin, saya terkesan. Kelompok itu keluar dari terminal sambil mengobrol dan tertawa. Chen Yan bertanya, kakak ipar, di mana mobilmu? Yang hitam itu. Hah, Bugatti Veyron. Liang Jinming terkejut. Kak Lin, kamu ganti mobil lagi. Ini bukan Veyron. Ini La Voiture Noire yang baru. Saya baru saja mendapatkannya. La Voiture Noire. Liang Jinming terkejut. Apakah itu Bugatti La Voiture Noire edisi terbatas yang harganya 129 juta? Ya, itu dia. Sial, dia bahkan dapat mobil edisi terbatas. Kak Lin, apa kamu harus sehebat itu? Jangan cemas. Suatu hari nanti, kamu akan sehebat aku. Melihat suara mesin yang berlebihan, Gu Nanzi merasa bahwa dia telah salah paham. Mobil edisi terbatas seperti itu bukan lagi sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Pantas saja Yan Yan begitu nyaman bersamanya. Kekayaannya seolah melebihi imajinasinya. Hehe, kakak ipar, aku mau naik mobilmu. Ayo pergi. Aku hanya bisa membawa 1 penumpang di mobilku. Sisanya bisa naik mobil Pangeran Liang. Setelah merencanakan rute, rombongan berkendara ke Danau Huaqing. Oh, Tuan Lin, Anda membawa gadis Anda sendiri ke sini, kata manajer lobi Danau Huaqing. Kualitas gadis-gadismu perlu ditingkatkan, jadi aku sendiri yang membawa gadis-gadis ini. Kamu benar-benar pintar bercanda. Di seluruh Zonghai, gadis mana yang lebih cantik dari ketiga gadis ini? Tanya manajer lobi. Apakah kamu akan memilih paket lengkap hari ini? Jelas sekali. Baiklah. Manajer lobi membungkuk dan berkata, selamat datang di Danau Huaqing, Tuan Lin, ambil kartu sandal dan masuklah, 2 tamu pria dan 3 tamu wanita.
Rombongan itu berganti pakaian renang dan pergi ke pemandian air panas di lantai 1. Mereka merasa sangat rileks. Kak Lin, lusa hari Senin. Kapan kita berangkat? Tanya Liang Jinming. Apakah Anda mengacu pada pameran kapal pesiar di Pulau Yawan? Liang Jinming mengangguk. Kamu juga harus pergi ke dermaga Wangjiang, kan? Mau ke sana lebih dulu. Aku tidak peduli soal dermaga. Nanti ada yang mengurusnya, kata Lin Yi. Aku masih ada urusan di sini, jadi aku tidak akan pergi bersama kalian. Jangan begitu. Semua orang pergi berkelompok. Tidak baik kalau kita berempat dipisahkan. Kenapa? Apa kalian berencana merampokku? Aku tidak percaya kalian butuh 4 orang untuk melakukannya bersama-sama. Saya tahu kamu belum pernah ke pesta Haiti sebelumnya. Saya pernah mendengarnya, tapi saya sendiri belum pernah ke sana. Liang Jinming tersenyum ambigu. Biar ku beritahu. Pameran kapal pesiar di Pulau Yawan ini adalah replika pesta legendaris Haiti. Ketika saatnya tiba, semua orang terkenal di Huaxia akan pergi ke sana. Ini setara dengan karnaval untuk orang kaya. Sebagai perwakilan Zonghai, kita harus bersatu. Apakah ini benar-benar diperlukan? Tentu saja. Tidak ada yang mau kehilangan muka, kata Liang Jinming. Tahun lalu, saudara Qin ada urusan dan tidak pergi. Aku pergi bersama Pak Tua Gao. Pusat perhatian akhirnya direbut oleh orang-orang dari Naijing. Salah satunya adalah Lu Xuan. Kau seharusnya masih mengingatnya, kan? Pengecut yang bergaul dengan Zhao Mo. Ya, itu dia. Liang Jinming mengambil sepotong semangka dan berkata sambil makan. Tapi aku rasa Zhao Mo dan yang lainnya tidak akan pergi kali ini setelah dipermainkan begitu buruk olehmu. Lebih baik mereka tidak pergi. Aku tidak ingin melihat mereka pamer di depan kita. Itu benar. Kakak ipar, tunggu sebentar, kata Chen Yan, apakah pameran kapal pesiar yang kamu sebutkan itu yang paling berantakan? Dari sudut pandang tertentu, itu akan benar. Aku juga ingin melihatnya. Bawa aku ke sana, kata Chen Yan bersemangat. Hei, aku juga ingin melihatnya, kata Li Zi menglirih. Kalau aku bawa kamu ke sana, ayahmu akan menguburkanku besok. Tetaplah bersekolah dengan patuh. Bersikap tegas itu tugas orang dewasa. Anak-anak tidak boleh ikut campur. Aku tidak muda lagi. Chen Yan membusungkan dadanya. Tatapan Lin Yi dan Liang Jinming tertuju pada Gunanzi. Lihat, kenapa kamu menatapku? Gunanzi bergerak di dalam air karena malu, bahkan belahan dadanya pun tersembunyi di bawah air. Kakak ipar, bukankah kamu mendiskriminasi aku dan Meng-Meng, protes Chen Yan. Aku tidak mendiskriminasimu. Aku hanya takut kalau kamu pergi, kamu akan didiskriminasi oleh orang lain. Jangan diskriminasi kami. Bukankah seseorang yang bahkan tidak bisa mengisi bikininya adalah sasaran empuk untuk diejek? Chen Yan, Li Zimeng. Betapa memilukannya. Li Zimeng menatap dadanya sendiri, lalu menatap dada Chen Yan. Bolehkah aku minta pembalut? Lin Yi. Liang Jinming. Apakah dia segila itu? Gunanzi menggelengkan kepalanya. Dia sangat mengagumi kedua orang ini. Kak Lin, kita sudah berendam di sini cukup lama. Ayo kita keluar dan pijat, kata Liang Jinming. Ayo pergi. Mereka berlima bangkit dari sumber air panas, mengambil ponsel mereka, membungkus diri dengan handuk, dan berjalan ke lantai 2. Aku penasaran apakah dia sudah kembali. Aku sudah ke sini beberapa kali, tapi aku tidak melihatnya. Chen Yan menatap Lin Yi dengan penuh semangat. Kakak ipar, aku akan memijatmu sebentar lagi dan melakukan terapi bekam untukmu. Apakah kamu tahu cara melakukannya? Tanya Liang Jinming. Saya belajar pengobatan Huaxian. Semua ini mata kuliah wajib kami, jadi teknik saya benar-benar terbaik. Kalau begitu, kamu bisa melakukannya untukku juga. Kebetulan, punggungku sedang sakit akhir-akhir ini. Chen Yan memberi isyarat, oke. Tidak masalah. Mendengar pembicaraan mereka, semua orang yang lewat memandang mereka dengan aneh. Membayangkan seorang ipar laki-laki mengajak ipar perempuannya melakukan kegiatan seperti ini sungguh mengasyikkan. Cincin. Ponsel Lin Yi berdering saat itu. Ia melihatnya dan ternyata itu panggilan dari Liang Ruoxu. Sudah hampir jam 9. Cepat kembali. Jangan kemana-mana di luar. Kenapa terburu-buru? Tidak mudah bagi kita untuk datang ke sini. Kita harus menikmati diri kita sendiri. Sekarang jam 8.50. Kalau kamu tidak keluar sebelum jam 9, kamu akan menanggung akibatnya. Persetan denganmu, dasar jalan tak berperasaan. Lin Yi menutup telepon dan melihat sekeliling. Kurasa tempat ini agak berbahaya. Kita sebaiknya tidak tinggal lama-lama di sini. Ayo pergi. Hah, apa yang terjadi? Apa adikku tahu? Dia sudah tahu.
Dia ingin kita kembali sekarang. Berkemas dan pergi. Kita akan kembali lain hari. Kakak ipar, kamu nggak boleh takut. Apa kamu takut cuma karena adikku menelepon? Apa kamu nggak mau aku pijat punggungmu atau aku obati? Manjakan pantatku. Ayo pergi, atau sesuatu yang buruk mungkin terjadi jika kita berlama-lama. Kak, ketahuan deh. Berani-beraninya kamu bawa adik iparmu keluar buat ngapa-ngapain. Kurasa kamu bakal mati mengenaskan nanti. Orang yang berbicara itu berotot dan bertato. Ia berdiri tak jauh dari Lin Yi dan bersorak gembira. Aku mungkin belum tentu mati, tapi izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Kalian semua, cepatlah pergi sekarang. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa pergi lagi untuk sementara waktu. Bab 708 bermain keras untuk mendapatkannya. Apa hubungannya ini dengan kita? Kaulah yang terekspos, kata pria bertato itu. Bagaimana mungkin istrimu menyalahkan kami karena kamu membawa adik iparmu keluar? Ketika api datang, apinya akan membakar semua orang, kata Lin Yi, akan terlambat jika kalian tidak pergi sekarang. Dasar sombong, kata lelaki bertato itu. Kita berada di Danau Huaqing. Siapa yang bisa mengendalikan kita? Kalau begitu, kita tunggu saja, sampai jumpa. Lin Yi melambaikan tangannya. Ayo pergi. Kita lanjut main-main di tempat lain. Beberapa dari mereka kembali untuk berganti pakaian. Sebelum pukul 9, mereka meninggalkan Danau Huaqing dan bersiap untuk pergi ke metropolis pada malam hari. Namun, sebelum mereka bisa masuk ke mobil, mereka melihat lebih dari 10 mobil polisi terparkir di pintu masuk Danau Huaqing. Puluhan polisi berseragam bergegas masuk. Suasana seperti film blockbuster ala polisi. Li Zimeng terkejut. Yan, apakah ini kebetulan atau adikmu yang mengirim orang-orang itu ke sini? Sepertinya bukan suatu kebetulan. Tidak mungkin. Apa adikmu kepala polisi? Dia bisa mengirim begitu banyak orang ke sini. Bukan kepala suku, tapi wali kota, kata Liang Jinming. Wali kota, dia wali kota Zonghai. Liang Jinming mengangguk. Gu Nanzi dan Li Zimeng memandang Chen Yan dengan heran. Kakaknya sudah menjadi wali kota Zonghai, jadi bukankah keluarga Yan? Jangan salah paham. Kita memang tumbuh bersama, tapi kita bukan saudara kandung. Chen Yan berkata sambil tersenyum, keluargaku tidak sekuat itu. Gu Nanzi menyeka keringat dingin di dahinya. Sekarang bukan saatnya membahas siapa yang lebih unggul. Orang yang bernama Lin Yi ini sangat mengesankan karena memiliki hubungan seperti itu dengan kakakmu. Yang terpenting, dia sudah tahu seperti apa adikmu, tetapi dia masih ingin menghadiri pameran kapal pesiar di Pulau Yawan. Petik 1. Bukankah dia dianggap bajingan? Tak lama kemudian, staf dari Danau Huaqing dibawa keluar. Pada saat yang sama, pria bertato itu juga dikawal keluar. Kakak, aku sudah bilang cepat pergi. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Sialan, kau menipuku. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Aku sudah mengatakan semua yang seharusnya kukatakan. Perjalanan sehari ke pusat penahanan. Selamat bersenang-senang. Chen Yan dan dua gadis lainnya merasa geli. Lalu, mereka masuk ke mobil masing-masing dan melaju menuju metropolis. Malam itu, Lin Yi membawa Chen Yan dan geng ke klub hingga lewat tengah malam sebelum mengirim mereka kembali ke hotel. Kakak ipar, apakah kamu akan datang ke upacara pemotongan pita besok? Tidak, ini membosankan, kata Lin Yi, penampilan publik seperti ini bukan kesukaanku. Baiklah kalau begitu. Sampai jumpa, kakak ipar. Lin Yi mengangguk dan pergi bersama Liang Jinming. Saat ia kembali ke pavilion Jiushu, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 1 pagi. Ji Qingyan sudah tertidur. Posisi tidurnya aneh, tetapi ia tidur nyenyak. Keesokan paginya, Ji Qingyan bangun dan mendapati sarapan telah siap. Tuan Lin, Anda lumayan. Anda bahkan sudah menyiapkan sarapan. Ji Qingyan berdiri di lantai 2 dan berkata dengan tatapan manis. Aku tidak bisa menahannya. Aku selalu begitu luar biasa. Ji Qingyan mengamati Lin Yi dengan saksama. Jangan bilang kau di sini untuk menebus kesalahanmu tadi malam. Hatiku bersamamu. Tak ada yang perlu kuperbaiki. Tunggu aku. Aku akan mandi lalu turun untuk sarapan. Pergi-pergi. 10 menit kemudian, Ji Qingyan berjalan turun dengan ikat kepala dan sandal berbulu untuk sarapan bersama Lin Yi. Apakah kamu punya rencana untuk siaran langsung hari ini? Tidak, aku agak sibuk beberapa hari ini. Lin Yi menghela napas. Senin depan, ada pertemuan industri semikonduktor di Meiguo. Mereka mengundang saya untuk berpartisipasi. Acaranya berlangsung selama 4 hari. Saya sebenarnya tidak ingin pergi, tapi saya tidak bisa menolak undangannya. Sungguh menyebalkan. Bukankah ini urusan serius?
Kenapa ragu-ragu? Kamu harus pergi. Aku akan pergi selama 4 hari. Aku tidak tega meninggalkanmu, jadi aku tidak akan pergi, kata Lin Yi sambil makan. Sekarang, kalau jarak antara kamu dan aku lebih dari 10 meter, aku bahkan tidak akan bisa tidur. Kenapa kamu membicarakan ini pagi-pagi sekali? Ji Qingyan tersipu. Sekalipun kamu enggan pergi, kamu harus pergi. Ini pekerjaan. Kamu tidak bisa selalu jadi bos yang lepas tangan. Kamu harus lebih serius. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memberi contoh bagi bawahanmu? Kau benar juga, kata Lin Yi, kenapa kau tidak meminta untuk bergabung denganku? Ji Qingyan ragu sejenak sebelum meminta maaf. Kurasa itu tidak mungkin. Tahap kedua proyek dermaga Wangjiang baru saja dimulai. Lagi pula, proyek di pinggiran kota akan segera dimulai. Aku benar-benar tidak bisa ikut denganmu. Lin Yi menghela napas dan mengumpat dalam hatinya, karena kamu begitu sibuk, aku mengundangmu. Kalau begitu, aku akan pergi sendiri. Ji Qingyan menyentuh wajah Lin Yi dengan sedih. Hanya 4 hari. Kamu akan segera kembali. Aku akan menunggumu di rumah. Aku juga akan merindukanmu, jadi baiklah. Tapi aku masih tak sanggup meninggalkanmu. Apa yang harus kulakukan? Iya, kamu sudah dewasa sekali. Wajah Ji Qingyan semakin memerah. Ia menyadari bahwa Lin Yi bahkan lebih manja daripada dirinya. Sesungguhnya setiap pria menyembunyikan jiwa anak kecil di dalam hatinya. Dia juga butuh dilindungi. Muak. Ji Qingyan mengecup pipi Lin Yi. Jadilah anak baik dan fokuslah pada pekerjaanmu. Begitu saja, kata Lin Yi, kamu harus menciumku beberapa kali lagi, kalau tidak aku tidak akan pergi dan perusahaan tidak akan maju. Dia menghentakkan kakinya karena malu. Kamu nggak ngebully aku, kan? Aku tidak peduli. Terserah kamu. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan menciummu. Ji Qingyan mencium pipi Lin Yi beberapa kali lagi. Apakah kamu puas sekarang? Lumayan, lumayan. Lin Yi berkata puas, tunggu aku di rumah. Aku akan berusaha cepat kembali. Ya, ya. Ji Qingyan mengangguk sambil tersenyum, matanya dipenuhi kebahagiaan. Karena kamu tidak akan siaran hari ini, apa kamu ada rencana lain? Saya akan ke perusahaan untuk melihat-lihat. Saya harus segera memasukkan sistem telepon ke dalam agenda. Saya tidak bisa menundanya lagi. Kau benar. Sebagai bos, kau tetap harus menunjukkan wajahmu. Ji Qingyan tersenyum. Saya rasa selain para eksekutif perusahaan, karyawan biasa pun tidak tahu seperti apa rupa atasan mereka. Biasanya orang yang cakap sangat misterius. Saya juga merasa nyaman berkunjung secara diam-diam. Kurasa kau hanya berpura-pura lemah. Benar. Dalam bahasa kami, itu disebut posturing. Jangan main-main. Kamu pengusaha yang matang. Kamu harus rendah hati, sopan, dan punya tata krama yang baik. Hanya Nyonya Lin yang boleh bersikap seperti ini. Aku hanya ingin menunjukkan kepada orang lain dengan cara yang mencolok bahwa ini istriku. Kita belum mendaftarkan pernikahan kita. Aku bukan istrimu. Wajah Ji Qingyan memerah. Bagaimana mungkin dia begitu genit di siang bolong? Dia menghentikannya pergi bekerja. Ini keterlaluan. Bab 709 mereka yang tidak bisa memilikiku mulai menjadi gila. Setelah makan malam, mereka berdua mengemasi barang-barang mereka dan berangkat kerja bersama. Ji Qingyan pergi ke grup Cao Yang sementara Lin Yi pergi ke grup Ling Yun. Ketika tiba di kantor, Lin Yi menendang pintu kantor He Yuan Yuan dan menyadari tidak ada orang di dalam. Bos Lin, kamu di sini. Orang yang berbicara adalah sekretaris He Yuan Yuan. Kemana He Yuan Yuan pergi? Ada rapat investasi yang sedang berlangsung. Direktur He dan Direktur Tian ada di ruang rapat. Apakah perlu saya memanggil Direktur He dan Direktur Tian? Lin Yi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Biarkan mereka melakukan pekerjaan mereka. Baik, Presiden Lin. Lin Yi berbalik dan pergi ke kantor Qixian Zhao. Di kantor, selain Qixian Zhao, ada juga seorang wanita berambut pendek. Dia mengenakan setelan bisnis, dan rambutnya tidak panjang, hanya mencapai bahunya. Dia bukan tipe wanita yang cantik, tetapi dia sangat enak dipandang. Ketika Lin Yi masuk, dia sedang menyajikan teh untuk Qixian Zhao. Lin Yi punya kesan tentangnya. Namanya Zhang Min, dan dia adalah manajer departemen di yayasan. Presiden Lin. Melihat Lin Yi masuk, mereka berdua tampak sedikit gelisah dan berdiri untuk menyambutnya. Lumayan, Pak Tuaki. Manajer departemen ada di sini untuk menyajikan teh untukmu. Lin Yi terkekeh. Bagaimana kalau begini? Aku akan bicara dengan HRD dan memindahkannya menjadi asisten seniormu. Tidak perlu, kata Qixian Zhao malu.
Ini hanya secangkir teh. Tidak ada maksud lain. Setelah itu, Qi Xianzhao mengangkat kepalanya ke arah Zhang Min, lakukan saja sesukamu. Presiden Lin, Direktur Qi, saya pergi dulu. Zhang Min menundukkan kepalanya dan terlalu malu untuk tetap tinggal. Lin Yi mengerutkan bibirnya. Ia tidak bisa memutuskan apakah ia senang atau marah. He Yuan, dasar pengecut. Kalau kamu lebih proaktif, bukankah Old Qi akan jadi milikmu? Orang ini juga mabuk berat. Tidak puas, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat kepada He Yuan. Tidak ada. Kamu sudah selesai. He Yuan, apa yang telah aku lakukan? Presiden Lin, sudah ada kemajuan dalam bisnis ponsel. Kami telah menemukan pabrik kecil, tetapi hanya mampu memproduksi produk dalam skala kecil. Kebetulan, kami masih mengembangkan ponsel kelas bawah di bawah 1.000 yuan. Mengubah lini produksi seharusnya dapat memenuhi kebutuhan kami. Berapa harganya? Hah? Kamu butuh banyak uang untuk membeli pabrik kecil. Pihak lain menolak untuk mengalah, jadi jangan salahkan dia. He Yuan itu pelit. Kalau tidak ada alasan, dia tidak akan sembarangan menghabiskan uang ini. Yuan berkata bahwa putra bos sangat tampan, jadi dia tidak mau menawar. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat kepada He Yuan. Bodoh, kuharap kau tetap melajang seumur hidupmu. He Yuan, siapa gerangan yang telah aku sakiti? Di ruang konferensi, He Yuan membagikan tangkapan layar percakapan Lin Yi dengannya ke WeChat Moments-nya dengan judul Atasanku jadi gila karena dia tidak bisa mendapatkanku. Di kantor, Qi Xianzhao berbagi pekerjaan terbarunya dengan Lin Yi. Rencana pemasaran Longxin sudah dalam tahap akhir. Penyelesaiannya akan memakan waktu setidaknya seminggu hingga setengah bulan. Rencana mereka di Xianggang perlahan mulai berkembang. Segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Berderak. Pintu kantor Qi Xianzhao didorong terbuka, dan He Yuan serta Tian Yan masuk. Hei Lin, apa maksudmu? Tanya He Yuan, aku mau membahas kemungkinan investasi. Kenapa kau malah memarahiku? Tian Yan minggir. Direktur He masih yang terbaik. Aku ingin sekali menendangmu sampai mati. Kau tak berguna bahkan ketika aku memberimu kesempatan yang begitu bagus. Kesempatan apa yang kau berikan padaku? He Yuan dimarahi tanpa alasan. Dia telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Presiden Lin, ini investasi yang baru saja kita bahas. Apakah Anda ingin melihatnya? Tanya Tian Yan. Jika Lin Yi tidak ada di perusahaan, dia bisa membuat keputusan ini sendiri. Akan tetapi, karena sekarang bosnya sudah ada di sini, wajar saja jika dia harus membiarkan bosnya melihatnya. Apa ini? Investasi untuk Douyu. Ini menyangkut masa depan perusahaan. Akan lebih mudah untuk memengaruhi opini publik dengan cara ini. Aku nggak mau baca isinya. Kalian urus sendiri saja. Lin Yi tidak terlalu memperhatikan hal ini. Setelah memberikan beberapa instruksi, ia melaju ke lembaga penelitian. Lil Yi ada di sini. Ketika Lin Yi datang, Shen Tianzuo menghampirinya untuk menyapa. Pada saat yang sama, Lu Ying pun ikut bergabung. Direktur Shen, bagaimana perkembangan penelitianmu? Apakah kamu punya cukup uang? Cukup, kata Shen Tianzuo. 30 miliar yang kamu transfer beberapa hari lalu seharusnya cukup untuk menghidupi kita sementara waktu. Bagus, kata Lin Yi. Soal uang, jangan berhemat dan belanjakan dengan berani. Jangan khawatir. Sekalipun pada akhirnya kamu tidak menghasilkan apa-apa, itu tidak masalah. Jangan merasa tertekan. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Kamu sudah memberiku begitu banyak uang. Uang. Kalau aku tidak bisa mengembangkan apapun, bukankah itu terlalu menghina? Shen Tianzuo selalu berterima kasih atas dukungan Lin Yi. Dia memang telah memenuhi janjinya saat itu. Dia telah diberikan pendanaan yang hampir tak terbatas dan kebebasan akademis yang hampir tak terbatas. Hidupnya di sini memang terlalu baik. Direktur Shen, bagaimana kondisi mesin litografinya sekarang? Apakah Anda sudah merawatnya? Ayo pergi, ini bukan tempat untuk bicara. Shen Tianzuo menepuk bahu Lin Yi. Mereka berdua berjalan keluar dari lembaga penelitian dan duduk di tangga samping. Shen Tianzuo mengeluarkan 2 batang rokok dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Mereka berdua menyalakannya dan menghisapnya. Lu Ying berdiri di belakang mereka berdua, penasaran dengan perilaku kedua pria itu. Itu cuma anak tangga semen biasa. Kenapa mereka berdua jadi merasa seperti di Starbucks? Kami sedang mencoba mencari cara untuk mengatasi masalah kompensasi perbedaan gambar pada mesin fotolitografi. Ini juga keahlian saya, kata Shen Tianzuo. Jika kita menguasai teknologi ini, kita akan memiliki teknologi terbaik di dunia.
Dengan syarat kita mendapatkan komponen yang sama, mesin fotolitografi yang kita produksi akan menjadi yang terbaik di dunia. Soal kemungkinan menciptakan mesin fotolitografi saja, lupakan saja. Hal itu mustahil. Kita harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Lin Yi mengangguk setuju. Baiklah, Direktur Shen, silakan lanjutkan. Jangan lupa beritahu saya jika Anda mengalami kesulitan. Shen Tianzuo mengangkat bahu. Satu-satunya masalah adalah sumber cahaya simer. Adakah cara untuk menyelesaikannya? Baiklah, serahkan saja padaku. Aku yang mengurus masalah ini. Selain itu, tidak ada masalah lain, kata Shen Tianzuo. Ngomong-ngomong, saya masih punya beberapa laporan yang harus diserahkan. Karena Anda sudah di sini, kenapa tidak Anda tanda tangani saja? Itu juga berhasil. Setelah kembali ke institut, Lin Yi menandatangani laporan penelitian terbaru. Cincin. Ponsel Lin Yi berdering. Nomornya tidak dikenal. Apakah ini Brotermas? Itu aku. Kamu siapa? Bab 710 mungkin dia orang yang sangat jelek. Lin Yi terdiam sejenak. Aku ingat siapa dirimu. Ayo ketemu di suatu tempat. Sudah siang. Kita bisa makan siang. Baiklah, tentukan tempatnya. Aku akan datang menemuimu. Saya di Century Avenue. Ada restoran barat bernama LK di sini. Tahukah Anda? Aku tahu. Tunggu aku di sana. Sampai jumpa nanti. Setelah menutup telepon, Lin Yi berpamitan kepada Shen Tianzuo dan pergi ke restoran barat yang disebutkan Lilin. Sambil membawa perlengkapannya, ia pun pergi. Di restoran barat LK, Lilin dan Guo Shibo menemukan sudut yang relatif tenang dan menunggu Lin Yi tiba. Lilin dapat menangani penandatanganan kontrak sendirian. Namun, mereka juga harus membahas kemungkinan investasi, jadi Guo Shibo ikut serta. Orang-orang dari grup Lingyun terlalu mudah diajak bicara, kata Guo Shibo. Tidak mudah bagi kami untuk bertemu dengan kedua wakil presiden mereka. Aku juga tidak menyangka itu, kata Lilin. Kami datang ke sini kali ini untuk menjajaki mereka dan melihat apakah mereka punya niat untuk berinvestasi. Kami tidak menyangka mereka akan berinvestasi langsung. Ini jelas keuntungan yang tak terduga. Dengan skala Lingyun Group saat ini, 678 juta hanyalah setetes air di lautan bagi mereka. Mereka bisa dengan mudah menginvestasikan jumlah tersebut. Itu benar sekali, kata Lilin. Saat kami bernegosiasi tadi, kami hanya mengajukan beberapa pertanyaan sederhana, lalu mereka membayar. Kalau itu perusahaan modal Ventura lain, negosiasinya bisa memakan waktu 10 hari hingga setengah bulan. Guo Shibo meletakkan tangannya di belakang kepala. Inilah perbedaan antara perusahaan besar dan kami. 678 juta adalah investasi yang sangat besar bagi kami, tetapi bagi yang lain, itu hanya jumlah kecil. Lilin mengangguk dan menyisir rambutnya. Investasinya sudah lunas. Tinggal meminta orang ini menandatangani kontrak. Kalau semuanya lancar, kita mungkin bisa pulang malam ini. Heh. Wajah Guo Shibo dipenuhi dengan rasa jijik saat dia berkata. Bos Chen sangat mengaguminya. Dia bahkan memberikan kontrak minimal 5 juta yuan. Menurut saya, dia sama sekali tidak layak mendapatkan bayaran sebesar itu. Tidak bisakah kau melepaskan prasangkamu di saat seperti ini, kata Lilin ringan. Menurut saya, Streamer bernama Meng Jin yang sama sekali bukan tandingannya. Keputusan Bos Chen untuk merekrutnya adalah pilihan terbaik. Lagi pula, saya rasa tidak lama lagi dia akan menjadi Streamer papan atas di platform ini. Investasi untuk mengembangkannya jelas bukan keputusan yang salah. Sama seperti kemarin, dia bahkan pergi ke area garnison untuk melakukan siaran langsung. Streamer biasa hanya bisa bermimpi melakukan hal seperti itu. Saya sangat yakin dengan kemampuannya. Kualitas siaran langsungnya beberapa kali ini memang sangat bagus, tapi saya rasa tidak bisa terus seperti ini, kata Guo Shibo. Dan pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa dia selalu memakai masker dan kacamata hitam? Perlukah membahas ini? Streamer zaman sekarang semuanya sama saja. Ini justru menonjolkan karakteristiknya sendiri dan membuatnya unik. Saya cukup suka ini. Mungkin saja, tapi mungkin juga dia sangat jelek. Mungkinkah dia melakukan ini untuk menyembunyikan wajahnya? Tanya Guo Shibo. Ketika orang lain mengetahui seperti apa rupa aslinya, apakah masih banyak orang yang menyukainya? Selain itu, Streamer teratas di peringkat penggemar semuanya perempuan. Kalau mereka sadar dia jelek banget, mereka pasti bakal berhenti memperhatikannya. Sama kayak Streamer bernama Qiao Biluo itu, kalian tahu sendiri kan gimana dia akhirnya. Kurasa itu bukan masalah besar. Dia bukan Streamer yang tampan. Dia menarik orang dengan kontennya. Penampilannya mungkin tidak akan terlalu memengaruhi popularitasnya. Tapi kamu harus tahu bahwa dalam masyarakat ini, penampilan adalah yang terpenting.
Bahkan pria pun akan mengabaikan orang yang tidak tampan. Alasan Anda terlalu mengada-ada dan sangat subjektif. Saya harap Anda bisa memberikan penilaian yang objektif terhadap masalah ini. Saya sudah sangat objektif, jadi saya harap saat membahas kontrak, Anda tidak memberinya tawaran yang terlalu tinggi, kata Guo Shibo. Kalau dia tidak setuju, biarkan saja dia pergi. Ada banyak Streamer yang ingin menandatangani kontrak dengan kami. Dia tidak krusial. Singkatnya, menurutku dia tidak sebagus itu. Baiklah, kita tunggu saja. Lilin melihat jam. Nanti kamu harus lebih sopan. Jangan terlihat tidak sabaran. Kalau platform lain merekrutnya, kita akan rugi besar. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Setelah beberapa pengingat, Lilin melihat waktu dan merasa bahwa Lin Yi akan segera tiba. Beberapa menit kemudian, Lilin melihat Lin Yi berjalan dari luar dan berdiri untuk menyambutnya. Aku di sini. Mendengar seseorang memanggilnya, Lin Yi melihat Lilin mengenakan gaun biru. Rambutnya diikat ke belakang, dan penampilannya sangat anggun. Lin Yi menyimpulkan bahwa orang ini pastilah Lilin, yang telah menghubunginya. Adapun siapa pria di sampingnya, Lin Yi tidak peduli. Guo Shibo, yang duduk di samping, melirik Lin Yi dan bergumam pada dirinya sendiri. Kita bertemu langsung, tapi kamu masih berpakaian seperti ini. Kamu cuma tahu caranya main trik untuk menarik perhatian. Lilin melirik Guo Shibo dengan sedikit rasa jengkel di matanya. Kenapa dia begitu membenci orang ini? Bukankah dia terlalu picik? Melihat Lin Yi, Lilin sedikit bingung. Mereka sudah berhadapan, tetapi dia masih mengenakan masker dan kacamata hitam. Ini tampaknya agak tidak tulus. Lin Yi berjalan mendekat dan keduanya berjabat tangan dengan sopan. Saudara Topeng, silakan duduk. Lin Yi mengangguk dan menarik kursi untuk duduk. Nama keluargaku Lin. Tuan Lin, bisakah Anda melepas masker dan kacamata hitam Anda agar kita bisa bicara langsung? Kurasa tidak. Ini gaya pribadiku. Aku tidak akan mudah melanggar aturanku sendiri. Kamu tidak streaming sekarang, dan dari sudut pandang tertentu, kami dianggap bosmu. Apa kamu masih perlu pakai masker dan kacamata hitam? Bukankah aturan memang seharusnya dipatuhi? Bukankah akan sia-sia jika aku menghancurkannya begitu saja? Lilin sedikit mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Mungkinkah Guo Shibo benar? Apakah dia sangat jelek? Akan tetapi, melihat temperamen dan gaya rambutnya, ditambah dengan bentuk tubuhnya yang proporsional, meskipun dia jelek, dia seharusnya tidak seburuk itu. Mungkinkah dia cacat? Ini agak mengada-ada. Baiklah, karena Tuan Lin tidak mau menunjukkan wajahnya, aku tidak akan memaksamu. Lilin memanggil pelayan. Mari kita bicarakan sambil makan. Kalian traktir, jadi kalian bebas melakukan apapun yang kalian mau, kata Lin Yi acuh tak acuh. Lilin memesan makanan dan membawanya. Ia mengeluarkan dokumen yang telah disiapkannya dari tasnya dan mendorongnya ke depan Lin Yi. Tuan Lin, ini kontrak yang sudah kami siapkan. Silakan lihat. Lin Yi menyilangkan kaki dan membolak-balik kontrak. Ia sedikit mengernyit. Lebih dari 100 jam sebulan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.